Pak, saya pernah mendapat predikat terbaik the best di tingkat nasional di festival Kuala Lumpur. Sekarang yang jadi permasalahan, begitu kita meledak, wah, bangganya. Jangankan bonus, ucapan terima kasih juga nggak ada. Peran daripada Kodim tentunya mengayomi masyarakat. Ya. Berbagai aspek yang kita harapkan, termasuklah di dalam seni budaya. Seni budaya. Ya. Iya. Tentunya kami juga mengharapkan dari Kodim juga ada peran aktif kepada kami, dan pernah kami bahkan 2 kepemimpinan Kodim kami pernah mengajukan supaya di Kodim ini ada memiliki sanggar. Iya, sanggar tari atau tradisional gitu. Tetapi dalam kedua kepemimpinan ini tidak ada ujung pangkalnya, hilang begitu saja. Dua ini termasuk saya apa enggak ini? Enggak, Sebelum. Iya, sebelum Bapak gitu. Karena waktu Bapak kesini saya hanya bisa menyiapkan tarian Dayak sambutan itu loh. Itu setelah itu saya nggak tahu. Itu abang itu ya? Iya. Ya? Itu setelah situ saya nggak pernah lagi ke Kodim. Begitu. Dan bagaimana menurut? Bagus juga sih itu. Artinya gini, kemarin beberapa kali podcast kita di sini kan membahas tentang seni budaya, dan memang saya sangat takjub gitu ya dengan geliat seni budaya di Sintang ini. Saya sampai bilang bahwa saya bangga menjadi warga Sintang gitu kan, karena itu tadi. Terus di berbagai event saya mendapatkan berita itu juga menang di tingkat nasional, kemudian sampai ada yang ke luar negeri dan seterusnya. Kok kemudian malam ini saya ditanya kenapa nggak buat sanggar tari begitu ya? Iya. Ya mungkin bukan salah saya. Ya artinya gini, kalau seandainya sejak lama ditanyakan ke saya, mungkin sekarang ini ya sudah terwujud mungkin ya. Iya. Karena saya kan tertarik lah gitu, berhasrat gitu dengan seni budaya di sini. Iya, masing-masing pemimpinan beda karakter, beda keinginan kayaknya. Iya. Gitu. Iya. Mungkin kalau dibilang katanya kok ada yang program itu kemudian tidak berkelanjutan ya. Betul. Kalau saya melihat atau mempelajari tentang pembangunan tembok besar Cina, Bang. Iya. Tembok besar Cina itu kan dibangun ratusan tahun toh. Nah, berarti kan ada suatu program yang berkelanjutan. Ya berkelanjutan kalau itu ya. Nah, ini 2 tahun terus putus. Berarti kan nggak berkelanjutan. Iya. Nah, berarti kita harus belajar pada konsep pembangunan tembok besar Cina. Sebenarnya yang harusnya. Nah, kalau menurut saya gini, seandainya kemudian ada proses serah terima yang kemudian itu bertumpu pada norma ya. Kalau tadi kan ditanya kontribusinya Kodim itu bagaimana? Ya, Kodim sebagai komando kewilayahan, artinya melaksanakan tugas pokok pembinaan teritorial, salah satunya membina masyarakat. Itu bisa dikaitkan yang kontekstual ya. Masuk ya. Nah, kontekstual di sini bahwa seni budaya di sini ternyata bagus gitu loh, perkembangannya bagus. Nah, itu harusnya menjadi peluang bagi Kodim untuk melaksanakan pembinaan yang lebih mendalam lagi, bahkan sampai membuat sanggar tari. Ya mungkin nanti saya Bang itu coba saya telusuri bagaimana kira-kira relevansinya ya kan. Tapi saya pikir itu relevan lah. Berarti Bapak harus nambah setahun lagi, Pak. Kalau itu betul. Iya, betul. Karena setahun lebih ini kurang, Pak. Ya, betul. Kalau itu ya kembali ke ini ya. Iya. Bahwa saya tentara ya wajib melaksanakan perintah. Ketika saya diperintahkan untuk segera pergi dari sini ya saya harus pergi kan. Hanya kadang-kadang begini kok. Kami sebagai masyarakat itu pingin membantu juga loh ke
ABRI atau ke Kodim gitu kan. Makanya ide-ide yang kayak begini tuh kepinginnya terwujud. Jadi antara kami dengan pihak Kodim ada keterkaitan gitu loh. Iya, artinya ada hubungan yang itu. akrab, yang hangat, yang guyup gitu ya. Betul. Melalui apa saja. Iya. Kebetulan sekarang kok di sini masyarakatnya menyukai seni budaya. Iya. Maka ya aku di mana bumiku pijak, disitulah Betul. ku junjung langit kan gitu. Bahkan kami sebagai seniman itu bangga. Tiba-tiba dari pihak Kodim memerintahkan kami, siap nggak untuk melatih ini dalam 2 hari. Bayangkan kalau kami biasanya di Sanggar itu kalau membuat tarian itu mau berbulan-bulan. Tapi kalau dengan dengan perintah ABRI itu 2 hari harus kelar, siap. Hanya gitu. Namanya sekarang, Pak. TNI namanya sekarang. Iya, TNI. Hanya demi menyambut saya ini. Iya, kan gitu. Begitu. Jadi yang lalu itu yang nyambut saya itu ya Abang ya? Iya. Gitu. Kita siapkan kebetulan dengan Pak Kasdimnya kemarin kan. Iya. Tolong siapkan karena ada penggantian Dandim, kami siap. Berarti kalau misalnya sanggarnya miliknya Kodim gitu ya? Iya. Itu anggotanya ya anggota saya gitu ya? Iya, bisa anggota juga dari TNI-nya, bisa juga dari ibu-ibu. Oh, Ibu Persit. Persitnya ya, yang menarinya atau dari anak-anaknya. Kan gitu. Iya, Udah betul. kemarin itu udah kita konsepkan. Masih ada konsepnya? Udah diserahkan kan. Oh gitu. Udah diserahkan gimana. Hanya saya menunggu kapan kita dibentuk gitu. Nggak ada nongol-nongol, nggak ada Ya berita gitu. Mungkin sisa waktu yang ada. Sisa waktu. Mudah-mudahan amin gitu aja. Sekarang Iya, mudah-mudahan sisa waktu yang ada saya di sini gitu Iya. maksudnya. Sempatlah nanti Iya, kita bentuk itu. Paling ya tadi kan sempat ngobrol di luar ada badan hukum itu ya. Badan hukum memang. Kalau ternyata nanti badan hukumnya memang sudah terbentuk ya bisalah kita kita susun dulu. Mungkin kalau alat musiknya belum ada ya personilnya dulu lah kan. Gitu paling tidak. Ya keren ini ide keren ini. Aku belum pernah terpikir itu untuk membangun itu. Itu banyak manfaatnya, Pak. Iya. Karena di dalam tarian itu biasanya kan sebelum kita bergerak menari itu ada olah tubuh. Itu bermanfaat untuk ibu-ibu. Senam. Ya. Itu senam olah tubuh itu bisa. Misal setiap Jumat pagi kita itu bisa ke sana-sana itu. Kurus-kurus semua, Pak. Gitu. Semua Ibu Persit tuh. Kalau yang suka yang nggak kurus gimana? Ya, jadi saya mungkin lebih kepada apa ya? Bagaimana saya bisa diterima di masyarakat ya kan? Karena memang salah satu tugas kita seperti itu, Bang. Melaksanakan komunikasi sosial kepada masyarakat. Kok ternyata di sini menyukai itu ya kita lebih bisa lah lebih mendalam kepada masyarakat kan. Oke lah, terima kasih Bang. Itu saya diberikan ide seperti itu kan. Mudah-mudahan nanti beneran lah. Saya pengen itu ada sanggar. Kalau saya lalu itu sudah pernah membuat atau membentuk tim Marawis. Iya. Ya kita belikan itu Iya. alat musiknya juga. Mudah-mudahan nanti ini bisa lah walaupun bisa dimanfaatkan lah ke depan. Apa itu alatnya apa yang kira-kira paling krusial itu kalau sanggar tari itu? Kalau sanggar tari yang paling katakanlah kalau alat musik yang agak murah itu memang seni dayak. Seni dayak. Iya, seni dayak. Apa namanya alatnya apa? Ada klenong, ada ketebung gendangnya, ada beduknya, ya kan? Belinya di mana itu? Itu ada di Pontianak. Satu set itu ada. Per set. Berapa biasanya. kira-kira itu satu set? Itu kurang lebih sekitar 25-an juta lah, 30 gitu. Kurang satu lebih. set ya? Iya, satu set itu. Gitu. Kalau alat musik Melayu agak mahal lah. Oke lah. Bang Rudi ini selama ini katanya membina sanggar-sanggar tari yang ada di sini ya. Iya. Selama ini ya. Itu saya pengen nanya Bang, latar belakangnya apa sih? Kok kemudian kemudian membina sanggar-sanggar tari yang ada di Sintang ini? Latar belakangnya apa itu? Kok saya terus terang aja sampai sekarang tuh belum puas aku hatiku itu.
kok bisa ya di sini seperti itu. Kira-kira sebetulnya ada apa sih di Sintang itu? Gitu. Kalau kita mengenai latar belakang saya, memang saya pendidikannya hanya tamat SMA, Pak. Ya sama dong, aku SMA Tamat juga. SMA. Kuliah. Lalu memang saya hobinya itu hobi berkesenian, bukan hanya sekedar seni tari, teater, bahkan ngukir gitu kan. Bahkan ukiran Dayak gitu kan. Di Sintang ya untuk patung ada si Beji, itu karya gitu kan. Terus ukiran Dayak di makam pahlawan yang Bapak kunjungi di sana itu ukiran Dayaknya saya. Yang bikin untuk perjuangannya itu. Iya. Gitu. Jadi berbagai seni yang saya tekuni gitu. Bahkan sampailah ke sanggar-sanggar. Bahkan yang saya tahu Anantakupa, Sultanata, ini memang awal-awalnya saya yang bentuknya itu. Jadi latar belakangnya karena memang hobi ya. Hobi. Kalau hobi itu kayaknya ya orang tuh juga banyak yang punya hobi. Hanya dalam satu hal, makanya kita sebagai pendatang ya Pak. Saya Sunda loh. Saya sukunya suku Sunda. Oh gitu. Jadi pendatang yang datang ke Kabupaten Sintang ini hanya satu yang harus kita pahami. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Satu. Yang keduanya, tak cinta maka tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Itu yang terlebih dulu. Iya. Kenal dulu dong, baru kita mencintai. Dan pada saat itu saya datang ke sini, pada saat kelas 2 SD, saya jujur. Kalau kita di kampung, itu suara gong ketawa itu tiap malam berdentum. Setiap malam? Iya. Ada pengobatan, dukun. Itu pada saat itu tidak ada dokter. Jadi pengobatan pakai apa? Alat musik ada. Oh gitu. Iya. Saking bencinya, bosan lihatnya itu, benci saya. Tung tuk kan. Tapi sekarang nggak terdengar tak lagi. Kenal. Pada saat itu tak kenal, maka saya benci. Oh, tidak sayang gitu ya. Iya. Begitu saya kenal, begitu saya cinta. Aduh, untuk melepaskan seni Dayak dan seni Melayu ini luar biasa. Jadi susah. Karena tidak kenal maka tak sayang. Setelah kenal maka sayang. Akhirnya nggak mau melepaskan. Iya, betul itu. Itu dasarnya yang paling utama. Nggak, artinya kalau tentang apa ya, oke lah hobi ya, atau cinta kepada seni. Di daerah lain pun ya ada orang yang seperti itu. Betul. Tapi mungkin dia tidak terus kemudian menindaklanjuti dengan membuat sanggar, membina ya. Sanggar itu kemudian berkembang, bahkan bisa bertambah jumlahnya. Mungkin begitu ya mungkin. Betul, ya. Itu masih kemungkinan. Dari pengalaman. Yang jelas saya juga dulu tidak sekonyong-konyong lalu jadi pelatih, enggak gitu kan. Saya juga menari. Kayak saya menari itu mulai kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Iya. Nah, itu kalau saya bayangkan, saya dulu SMP enggak ada tuh tertarik untuk terus kemudian menari. SMA itu ada pelajaran menari. Saya sampai apa ini kok menari gitu. Tapi sekarang saya wah luar biasa memang ada apa di sini justru pemudanya malah tertarik dengan itu gitu. Karena justru gini kalau menurut saya sesepuh seniman di sini luar biasa bergeraknya. Nah, dan yang saya rasakan pada saat itu pergerakan yang bagaimana? Mau turun ke lapangan, mau turun berkiprah tanpa sesen pun. Oh, ya. Jadi dia ikhlas lah gitu ya. Ikhlas. Ini seniman Sintang yang paling saya kagumi adalah Pak Heri Samsudin. Pak Heri Samsudin. Iya. Terus Pak Silvanus. Oh, Pak Silvanus saya tahu itu. Iya. Itu guru saya loh. Oh. Gitu. Dari cikal bakal mereka inilah ya saya saat ini masih mau berkiprah di sini. Iya. Waktu nyambut saya ada tuh. Ada. Iya. Iya, ada. Gitu. Nah, tadi Abang bilang dari Sunda, sukunya Sunda. Iya. Itu lagi. Jadi artinya bahwa di sini ini memang apa akulturasi budayanya ya memang sangat beragam ya. Itu menarik itu.
atau kalau kata Pak Bupati itu Iya. miniaturnya Indonesia lah ya. Iya, betul. Jadi Sintang itu rumah besar katanya, kata Pak Jarot itu. Rumah besar Betul, bagi betul. ya banyak orang gitu. Tapi kan ya itu apa ya? Bagus itu. Artinya memang keragaman itu tidak kemudian menjadikan kita terpecah-pecah gitu. Makanya saya bilang kalau kita melihat dari harga mati, Ya. sekarang bukan hanya dengan ucapan, Heeh. perbuatan, Ya. gitu. Contoh, tanda kutip ya, Heeh, Mas. heeh. Saya membuat tarian Dayak. Begitu pagelaran, orang taunya bahwa di situ orang Dayak. Padahal pelakunya bukan. Bukan. Itu. Iya. Saya menarikan tarian Melayu. Heeh. Orang, wah itu Melayu. Bukan, itu orang Dayak loh di situ. Terus kalau misalnya aku nanti bisa nggak kira-kira nari Dayak itu? Bisa. Nari. Bisa itu. Masa kita buat itu ya? Bisa. Kita buat videonya. Iya, Aku nari Dayak. bisa. Ini apa namanya? Yang sendirian itu. Iya. Kemarin mereka yang malam kemarin Pak Bung Preng ya mengatakan nganjan. Iya, Ya ngajak. kan, ngajat. Ngajat itu nganjan. Itu. Ngajat itu gerak Dayak sebenarnya pada dasarnya, bahwa pada saat zaman dulu itu tidak ada itu namanya ngajan. Ngajat itu tidak ada. Jadi Daripada dasarnya pada saat itu orang Dayak kalau kita pesta itu kan suka minum tuak gitu kan. Dia bergoyang, menari gitu. Tidak ada nama. Dia mengalir, dia bergerak. tidak ada disebut Nama nggak ada gitu. Hanya nganjan. Nganjan itu enak gitu loh. Apa ya? Menikmati, kan? Ini menikmati gitu loh. Sampai ke sini udah ngajat ya gitu loh. Nggak tahu cikal bakal ngajat itu dari mana. Ya. Itu. Berarti ini udah beda Bang ya dengan yang kemarin ya, yang dibahas sama si Dendi. Iya, Ngajat kemarin itu sampai kenapa harus menunduk, itu dibilang itu beda lagi. Penghayatan kepada Kalau geraknya untuk penghayatan betul. ya enggak, maksudnya dia menirukan apa yang ada di alam, seperti misalnya burung ruai. Itu gerakannya itu pengembangannya. Oh, iya Pak. Itu pengembangannya. Misalnya gini. Kita menarikan tari burung, otomatis kita harus ikut dengan nuansa burung. Tetapi pada dasarnya, intinya dasar ngajat itu dari saat kita lagi pesta. Mengapa dia sampai merunduk? Karena mabuk gitu loh. Karena apa ya? Aduh. Kalau kemarin kan kenapa harus merunduk? Karena ngikuti pohon ya Bang ya. Katanya kemarin kan. Jadi itu karena karakteristik daerah sini ini kan banyak hutan, maka banyak bisa disatukan ke situ. pada saat melalui hutan itu harus merunduk Bisa. begitu. Nah, ini yang saya bilang harus baku itu. Iya. Harus ada yang membukukan. Nah, itu makanya kemarin ada kesepakatan ya Ide kita lah, Pak ya. untuk menuliskan. Kalau kalau nggak salah yang saya pernah baca, untuk tari Dayak memang belum ada pembakuannya. Mengapa belum ada pembakuannya? Karena berbagai sub suku yang banyak. Oh iya. Menurut sub-suku ini begini. Tapi kalau Melayu itu udah ada pembakuannya geraknya. Karena di dalam Melayu ada 7 langkah dasar. Itu udah dibakukan. Ini yang bicara orang Sunda ini ya. Iya, 7 dasar langkah. Gitu kan. Ada 7 yang udah dibakukan gitu. Udah dibukukan. Tapi kalau Dayak belum, karena mengapa banyak sub-sukunya. Ya. Nganjan di sini belum tentu nganjan di sana. Ya. Itu. Tari di sini belum tari di sana, belum pasti bisa sama. Ya. Makanya begitu kita ngangkat cerita satu tarian, kita harus turun ke sub-suku itu sendiri, mempelajarinya. Contoh, kemarin kita ke Cianjur. Suku suku apa namanya? Kita buka, pelajari itu. Apa yang harus kita angkat? Kita mengangkat bepeti ngalu ke buah.
Apa sih itu kepentingan laku buah? Kalau kita misalnya, kita berpentingan laku buah, tetapi bawakan versi Dayak ini nggak beda, salah. Beda-beda begitu ya? Beda. Iya. Oh, nanti kata suku ini itu bukan Dayak kamu. Iya. Gitu. Itu termasuk kendala lah Bang. Iya, kendala. Ya berarti harusnya diwadahi semua kalau memang mau Iya. dituliskan ya, Iya, dituangkan dalam tulisan, iya. dibukukan, ya dibuat menurut subsuku ini Ya, begini, subsuku ini begini ya, kan gitu. Sub-sukunya. Jadi gitu. memang nggak sederhana lah Sebenarnya pekerjaan sih itu. udah ada kayaknya, tetapi tidak diekspos gitu. Oh, gitu. Nggak, artinya kemarin tuh kita bicara bagaimana kemudian ini bisa terlestarikan lah gitu. Terabadikan di dalam buku gitu, tidak hanya nanti hanya di pikiran orang, kemudian orangnya meninggal, udah. Sekarang gini, kalau Jawa, Sunda itu udah ada pakemnya. Ya. Setiap gerakan itu udah ada pakemnya, aturan mainnya. Ya. Tetapi kalau Dayak belum, tidak ada. Karena saking banyaknya itu tadi. Iya. Iya, artinya masing-masing itu berarti harus ada referensinya, kemudian disatukan ya, itu. Nah, akhirnya itulah jadi pakemnya. Hanya pakemnya satu, ngajat tadi itu. Itu yang sama dengan yang lain. Jadi ya, sebenarnya ngajat itu globalnya, gitu. Global iya. dari bentuk tarian itu. Ya. Itu dasarnya itu loh. Itu. Ya itulah Bang, saya jadi ternyata saya kemudian menemukan Sintang yang menurut saya itu kota kecil atau kabupaten yang ya katakanlah nggak terkenal gitu. Tapi begitu saya menjadi warga Sintang ini kok energinya sebetulnya dahsyat gitu loh. Lomba-lomba itu menang. Tingkat nasional tuh menang-menang. Ada lomba video lah, lomba tari, komposisi musik ya. Nah, itu menangan, bahkan sekarang Ananta Kupa sedang menunggu hasil ya. Berapa 10 besar kah 5 besar itu kalau nggak salah, dari ribuan se-Indonesia. Wah, itu luar biasa memang, keren. Ya, kemarin minggu kemarin kami menurunkan dua tarian Dayak dan Melayu tingkat SMA loh, tingkat nasional. Kalau nggak salah 400 sekian yang terdaftar. Ya. Kita dapat juara 2, juara 3 loh. Ya. Ya itu makanya berarti kan dahsyat kan? Dahsyat. Itu harusnya betul-betul ya dibina memang, kemudian energinya itu memang terjaga tetap dahsyat gitu lah. Saya sepakat lah itu. Nanti mungkin lebih dahsyat lagi kalau sanggarnya ada iya betul itu. Makanya saya bilang ya betul. Kan? Kolaborasi. Iya. Seperti tutup kepalanya sedang dikenakan Bang Rudi malam ini kan. Itu kolaborasi. Bajunya baju Jawa. Terus tutup kepalanya ya TNI. Army look lah, ya kan. Army look. Itu paduan energi yang dahsyat itu menurut saya itu. Apalagi nanti sanggarnya sudah ada di Kodim kan. Mudah-mudahan, amin. Ya, Bang, mudah-mudahan. mau nanya nih Bang Rudi ini kalau tari Sundanya sendiri menguasai enggak? Alhamdulillah bisa. Masih bisa. Bisa. Apa? Dan Jaipong. Ya. Bahkan saya bukan hanya sekedar tari Dayak, tari Melayu yang saya bina. Gitu. Kasidah ibu-ibu. Seni Sunda calung, reognya sekarang tahu. Makanya saya membina itu bukan hanya di Sintang, Pak. Dari Kelam itu, Tau, Dedai, terus turun ke sana Ganis. Tadi saya mau ke sini itu 6:30 baru sampai di rumah dari Desa Gandis. Mana itu? Dedai. Oh, di sana ada Gandrung Banyuwangi juga? Gandrung ada? Tahu toh? Ada. Kebetulan itu dibina oleh babinsa saya di sana. Terus saat ini saya lagi menggarap tarian kuda lumping yang untuk di atas pentas, untuk ikut juga lomba virtual. Oh, virtual. Kuda skala nasional juga? Iya. Waduh, mudah-mudahan menang lah. Gitu. Biar Amin. Sintang. Pokoknya kita bunyikan Sintang. Jadi saya bukan hanya sekedar etnik saya, tetapi semua yang saya rangkul. Ya. Gitu, yang saya bina itu semua. Gitu. Ya. Makanya saya bilang ke Eka, saya bilang, saya kalau ketemu saya malam. Dari pagi sampai malam, dari sore
saya ke pelosok. Ya, ya. Berarti itu ya kontribusinya seorang Bang Rudi ini ya. Mengapa demikian saya sekarang ini menerobos ke pelosok-pelosok? Siapa lagi? Ya. Sekarang di desa-desa itu kalau kita tidak dirikan sanggar, hilang itu seni. Ya. Berarti Tradisi Dayak, tradisi itu hilang. Bang Rudi ini sedang menyiapkan Rudi baru Iya, di betul. pelosok-pelosok itu ya. Iya. Sekarang seharusnya yang bertanggung jawab di sini yang membina itu siapa? Perintah. Apakah mereka bergerak? Ya. Ya bukan berarti saya sentimen tidak. Ya udah kita semua lah kan. Iyalah. Ya kan? Iya. Iya. Yang melestarikan budaya Indonesia orang Indonesia lah gitu. Iya. Iya kan? Nah, Ya sekarang aku orang Indonesia juga nih. sekarang yang jadi permasalahan begini. Ada seorang yang membina ini, wah, bahkan saya jujur iri kepada olahragawan. Olahragawan. Iya. Kenapa? Dananya luar biasa meledak. Oh. Ya. Begitu dia dapat tingkat provinsi juara 1 saja, bonusnya luar biasa. Ya. Pak, saya pernah mendapat predikat terbaik the best di tingkat nasional di Festival Kuala Lumpur. Festival Kuala Lumpur. Iya. Dapat terbaik loh. Berarti itu apa? Festival apa? Tari Gendang Festival Malaka. tari. Gendang Malaka. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, begitu kita meledak, wah, bangganya. Jangankan bonus, ucapan terima kasih juga nggak ada. Ya. Apa bedanya kami dengan olahraga? Itu berarti bukan nasional lagi, itu internasional tuh. Ya. Ya. Di Taman Mini tingkat nasional. Nggak, kalau menurut saya tuh Melampung. Kalau menurut saya gini Bang, kenapa kemudian kok beda dengan olahraga ya kan? Karena memang dasarnya orang itu apa ya, nggak tertarik dengan seni itu gitu. Kalau olahraga kan misalnya sepak bola, orang banyak yang suka kan, mungkin itu pengaruh dari situ. Sekarang untuk menggaungkan nama Sintang kan bukan hanya olahraga, Pak. Ya maksud saya bergantung pada yang digemari orang. Ketika orang banyak gemar olahraga ya sudah dia inilah. Kami juga dengan sisi lain membangun kota Sintang loh. Ya paham lah aku. Aku juga mendukung kok kan. Artinya pengen saya berkontribusi ketika saya duduk di Sintang, saya pengen juga berkontribusi untuk Sintang khususnya ya. Secara umumnya Indonesia lah kan. Karena kalau kemajuan suatu negara itu ya bergantung dari warganya toh. Kalau warganya pengen maju, ya ayo kita maju gitu. Kita bangun semua aspek yang ada di situ kan, termasuk seni budaya. Tapi kalau tidak didukung bingung sendiri kan, ya. Sekarang 1001 mungkin orang ya, mohon maaf nih. Saya tidak menggaungkan nama, enggak. Ada sih orang yang mau berkesakusuk ke pelosok tanpa digaji. Saya mau tanya dulu. Ada? Ya aku aja males ke pelosok-pelosok. Dengan jalan tempuh yang luar biasa jeleknya. Iya kan. Bahkan kendaraan yang saya kendarai itu babak belur, tapi itu nggak masalah bagi saya. Karena apa itu? Cinta itu tadi. Memang cinta itu energinya luar biasa, dahsyat tidak terhadangi ya kan. Itu. Ya. Seharusnya kan mohon maaf kepada pemerintah, baik kebudayaan maupun pariwisata. Tolong dalam pembinaan para sanggar ini jangan yang di kota aja, itu loh maksudnya. Ya. Yang di kota itu udah maju. Tolong dong seniman yang di pelosok itu majukan. Ya mudah-mudahan saya bisa bantu lah Bang. Kan saya orangnya ada di pelosok-pelosok juga tuh. Makanya saya suka gini terobos. Saya bersama Eka kemarin yang terakhir ke Cianjur. Kak, gimana Kak bisa nggak nerobos cari dana donatur? Ya. Begitu udah dapat kita berangkatkan yang pelosok, bukan yang kota.
Ya. Gitu. Kasihan dong. Berarti bisa cari donatur melalui ini ya. Ya menurut. sambil cari-cari nih kan. Cari. Ya kan demi kita toh. Demi kita. Jangan nanti ketika sudah diambil orang baru kita Iya, betul. marah-marah ya. Iya, Oh itu milik betul. saya. Ya, Loh, betul. pertanyaannya gini. Lah kemarin kemana aja Mas? Kan itu. Oke lah. Berarti Bang Rudi memang sejak kecil lah, sejak SMP tadi ya, Iya, menyukai di sini. tari. Kemudian yang awalnya benci menjadi cinta. Cinta. Gitu. Makanya Betul. ada juga yang menasihati gini, makanya jangan terlalu benci. Nah, Iya, betul. karena bisa-bisa nanti kamu suatu saat mencintai kan Iya, gitu. betul. Ya ini Iya. apa namanya, contohnya kan, Iya. contoh realnya yang awalnya benci menjadi cinta. Oke lah. Ini aku catat nih Bang, biar nggak lupa. Terus saya pengen tahu pendapatnya Bang Rudi ini. Tapi saya kayaknya sudah dapat jawaban, tapi nggak apa-apa lah. Yang benar itu hidup untuk seni atau seni untuk hidup? Bagi saya, Ya, hidup saya untuk seni. hidup untuk seni ya. Bukan seni untuk hidup. Berarti itu Hidup lebih untuk seni. lebih bermartabat, Iya, lebih bernilai betul. bahwa hidup untuk seni, bukan seni, Seni untuk hidup. dicarikan apa dieksploitasi Iya, untuk betul. mencari hidup ya. Betul. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya kita melakukan seni terus kemudian kita Untuk mendapatkan kepentingan hidup. itu saya pikir begini Bang, kalau bahasa saya nih, itu adalah sebuah konsekuensi Iya, dari eksistensi kita betul. yang tidak dapat kita antisipasi. Iya, betul. Yang jelas yang kita rasakan saat ini begitu. Terserahlah suka atau tidak suka. Iya kan? Iya. Contoh, kalau seandainya ada keberangkatan tim, misalnya keluar daerah, kan hanya sanggar-sanggar di Sintang aja yang dapat. Sanggar-sanggar yang di pelosok kasihan dong. Oh, maksudnya yang di kota Sintang saja ya? Kita ada berapa kecamatan sih? Ada 14. Coba jatah-jatahin. Berarti ada 14. Tahun ini berangkat nih ya. Hmm. Tahun ini berangkat ini ya gantian yuk. Itu loh keadilan loh. Tapi kualitasnya Sekarang masalah kualitas misalnya gini. Contoh gini. Kalau itu festival, ya kan? Festival otomatis kemasannya luar biasa, harus benar-benar siap pakai. ya. Tetapi kan kita bisa membina itu. Oh. Kalau ya. ada anggarannya itu akan bisa terlaksana. Ya, artinya memang betul-betul disiapkan, Disiapkan. dibina di sini gitu ya. Iya. Ya. Kan gitu. Mm-mm. Contoh pemain bola. Ada yang bagus di Ya, kecamatan ya. ini kita tarik. Yang bagus kan. Ini loh. Ya. Begitu maksudnya. Tapi apakah sudah ada yang di kecamatan-kecamatan di pelosok-pelosok itu memang sudah ada? Sanggar-sanggarnya Heeh. banyak. Oh gitu. Makanya saya bilang, saya saat ini sedang membina sanggar-sanggar di pelosok. Bahkan mereka nih, Bang. Begitu mereka bisa bilang, kalian ini latihan mau nampil mau. Nanti saya carikan tampil, tapi nggak ada duitnya, saya bilang. Ya, Siap nggak? Siap. Mereka semangat. Nampil di RRI, nampil di ini, nampil di Pekawin. Mereka siap. Mau. Ya. Tapi kadang-kadang jatuh-jatuhnya, Bang, gimana sih kami dapat anggaran? Aduh. Kalau udah ngomong ke situ, mau diiyahkan nggak bisa. Iya. Ya, Gitu. susah juga ya. Susah. Banyak sanggar-sanggar, bahkan sanggar-sanggar itu ada yang tidak ada alat musik. Gitu. Ya, memang mungkin apa ya, membutuhkan para donatur lah ya, memang. Sebenarnya. Ya karena memang, ya saya nggak ini sih, artinya saya masih berkeyakinan itu tadi pemerintah pasti memikirkan itu. Hanya mungkin karena ya segalanya serba terbatas lah Bang ya. Mungkin bisa jadi. Ya itu. Karena saya kalaupun masa ngomongkan masalah terbatas atau tidak terbatasnya, saya bukan orang pemerintahan, nggak tahu sampai ke sana kan. Ya nggak, artinya pemerintah kan yang dipikirkan kan banyak. Iya, betul. Jadi nggak hanya bidang Iya. ini saja, banyak yang dipikirkan. Oke lah. Terus ini Bang,
Kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Bang Tambun kan, kebetulan udah di sini juga. Itu katanya abang pernah mau mencoba ya, mematenkan sebuah alat musik tradisional yang sampai sekarang mungkin belum ya, keledi. Ya, itu sampai sekarang memang belum. Sebenarnya kemarin sudah, itu ada di kantor apa itu ya, lupa lagi saya tuh, di Pontianak. Bahkan kemarin kita udah dapat juara terbaik apa namanya ya, film dokumenter tentang kledik itu. Oh gitu. Bahkan udah diangkat ke PBB kemarin. Hasil atau tidaknya dipatenkan di PBB nggak tahu nih sampai sekarang. UNESCO itu ya? Iya, sampai ke sana kemarin tuh. Tapi yang berkewenangan di pihak provinsi kemarin tuh. Itu sudah diajukan. Itu tahun berapa? 2014-an. 2014. Itu kan waktu abang nitip keledi waktu yang kita mau berangkat. Nggak jadi, tapi nggak jadi. Oh, tahun berapa ya? 2017. 16. Sekitar Itu 2016. belum pernah ditanyakan lagi bagaimana hasilnya? Belum. Waktu itu dari pihak provinsi itu udah ada. Nah, tapi sekarang senimannya ada nggak? Masih ada. Abang Noah namanya. Tinggalnya di Tebidah. Oh. Itu. Tidak ada orang lain selain dia Tanjung Lalo. Banyak yang bisa memainkan itu? Banyak yang bisa memainkan, yang bikin. Oh. Itu susah. Bang Rudi nggak bisa membuat? Bahkan saya dulu pernah mengajukan anggaran ke pusat kebudayaan. Pusat. Saya akan mengadakan 40 kledik, bahkan menanam buah labu dari mulai nanam. Yang dibentuk begitu ya? Iya, dari mulai nanam sampai kita bikin keledinya. Bahkan saya pingin keledi ini jadi alat musik nasional. Jadi bukan lagi nadanya bukan lagi Daminatilada, bukan, tapi do re mi. Oh, pentatonik juga. Pentatonik juga. Iya. Saya pinginnya tuh bisa kayaknya kalau seandainya kita bisa nadanya tuh di do re mi kan. Gitu. Tapi nggak tergubris oleh mereka proposal saya. Gitu. Bahkan di Nangamau teman-teman di sana itu udah nyiapkan lahan untuk penanaman kelabu sama bambunya juga beda. Oh, itu gitu. Dan susah sekarang mencari yang ada sawit. Udah habis. Itu. Bambunya bambu yang kecil-kecil begitu. Iya. Bambu tali kah namanya tuh ya? Apa tuh? Itu suaranya bagaimana sih, Bang? Kayak organ ya. Wow, itu ya. Dan saya sampai ke ini, sampai saya harus pagelaran hasil itu. Dengan 40 yang ini, 40 yang ini. Itu udah dikonsep semua di anggaran itu. Ya. Aduh. Nggak ada. Sampai sekarang ya. Oke lah, mudah-mudahan di masa mendatang adalah yang kemudian perhatian ke situ. Dan akhirnya bisa gitu loh. Kita kemudian bisa akhirnya tahu, oh ini sudah dipatenkan di UNESCO gitu. Kalau itu ada 2, di kita dan di Cina. Oh gitu. Itu ini makanya lagi berebut itu. Wah itu. Gimana itu coba? Oh di Cina juga ada Bang? Ada keledi. Jadi 2 negara, Indonesia dan kita. Cina dan kita. Itu yang saya tahu itu kemarin itu. Makanya lagi berebut untuk, tapi nggak tahu lah. Ya, mudah-mudahan dapat oleh kita lah. Ya kita bisa berharap aja kita kan. Gimana lagi? Apa itu yang ada kaitannya dengan relief Borobudur? Kan iya. Juga. Itu kata Bang Tambun kemarin. Ternyata kayak mungkin kita lebih kuat lah karena ada bukti relief terukir di relief Borobudur ada juga. sampai dengan keledi ini tadi
gitu. Ada di rel baru. Saya baca juga di internet itu. Ternyata ada. Mungkin itu jadi dasar kuat kita lah bahwa itu yang itu milik kita gitu. Nggak tahu nih, kemarin Dinas Pariwisata kita juga udah mengekspos itu juga. Baru-baru inilah, tahun-tahun kemarin. Mengekspos tentang keledi ini. Tentang keledi ini. Mengeksposnya bentuknya apa? Apakah itu diusulkan lagi ke sana atau gimana nggak tahu lah. Yang jelas ada. Pemerintah kita udah ada coba lagi. Gitu. Tapi hasilnya belum tahu. Emang sulit untuk menerobos. Ya mudah-mudahan nanti adalah. Saya bantu apa ya? Doa. Bantu doa. Nah ini kan videonya kan bakal di YouTube selamanya nih. Gitu. Pokoknya bakal nyari pendengar terus nih. Mudah-mudahan didengar oleh orang. Iya. Nanti kita share. Yang jelas teman-teman ya kalau di alat musik Dayak ya teman-teman yang di etnik Dayaknya yang harus benar-benar mengangkat ini, memperjuangkan gitu loh. Ya, mudah-mudahan orang-orang etnik Dayak nih melihat video ini kemudian ternyata ada itu. Ayo. Gitu. Energinya terkumpulkan dahsyat gitu. Yalah. Jangan sampai hilang. Kalau bedanya di Sintang dengan di Pontianak gitu loh. Gimana lah aura berkeseniannya, terutama tari. Yang jelas kalau pendapat saya di Sintang ini memang udah luar biasa maju sekali. Dari tahap-tahap tahun ke tahun itu udah luar biasa kalau menurut saya. Gitu loh. Tidak untuk membandingkan antara kita dengan Pontianak, kita udah bersaing. Bahkan saat ini kalau menurut saya Pontianak melorot loh. Seni tarinya? Melorot. Indikatornya? Yang jelas kalau dari tim keberangkatan ya, tim keberangkatan. Untuk saat ini, jumlahnya kita lebih loh. Bahkan satu tahun ada 3-4 kali kita berangkat dan sanggar yang berbeda. Ya. Itu. Bukan itu aja gitu. Bukan itu aja kita sering. Dari situ aja udah nampak gitu ya. Bahkan tahun 2019 kemarin, 2020, 2021 saat ini seharusnya ada berangkat 3 sanggar. Jadi sekarang yang berangkat karena Covid hilang. Anatakupa saja. Itu. 3 program kok. Tahun ini tuh seharusnya ke Jogja, Taman Mini dan Bandung. Gitu. Dan pemerintah luar biasa gitu loh. Untuk Sintang itu. Masih ada andil juga ya. Andi tetapi tanda kutip. Ya. Support apa ya? Lebih ke support. Ayo gitu aja sih. Bukan. Iya. Ayo. Enggak. Sama dengan aku kan, Mas. Iya. Ayo. Tapi ya gitu aja. Ya. Jadi yang jelas saya sangat bangga ke teman-teman seniman di sini. Walaupun tanda kutip ya. Walaupun misalnya pemerintah daerah, dinas pariwisatanya, dinas kebudayaannya tidak kecil lah perhatiannya. Tetapi teman-teman bisa kusak-kusuk sendiri untuk mencari donatur. Itu loh yang luar biasa bagi saya. Mau. Ya, mungkin saat ini ya saya yang tadi itu, Bang. Membuat sanggar tari kan. Iya. Mana tahu dengan saya membuat itu terus kemudian bisa menambah energi lah gitu kan. Iya, betul. Sehingga Sintang bisa semakin dahsyat gitu kan. Mana tahu kan? Gitu. Ya mudah-mudahan aja. Doakan aja, Bang. Nanti saya inilah, Mas. Bahkan kalau nggak salah 2017 Kodim pernah mengirimkan penarinya tingkat provinsi di Pontianak Sintang itu. Tapi kita nggak dapat waktu itu. Sudah sampai pernah? Ada lombanya antar Kodim itu. Antar Kodim. Ya. Sampai ke tingkat nasional ada.
Ya kan hanya kita belum ada kesempatan ke Berarti sana. pernah ada programnya. Program, ada program. Tapi ya itulah, begitu pimpinan berubah lagi programnya. Programnya tidak Yang berkelanjutan. berkelanjutan. Mungkin Iya, Bapak iya. karena di sini zaman Covid kali, Pak. Jadi Oh. enggak itu gaung. Pernah saya juga bahkan juara 1 waktu itu. Bikin apa lah kalau TNI itu kalau senam dor apa? Senapan tuh. Oh anu. Tuk gini. Apa namanya? Saya juga lupa. Kolonel senapan. Kalau di senapan itu pernah saya kolaborasikan dengan tari Dayak. Oh gitu. Dan festival lombanya di provinsi. Kita dapat juara 1 waktu itu. Kodim sini. Iya, itu batalion. Oh batalion. Batalion waktu itu. Karena orang-orangnya yang energi kan batalion waktu Ya, ya. gitu. Orang-orang muda. Nah, Tapi aku sekarang muda juga. tahun kemarin Kodim sini dapat juara berapa? 2. Tahun lalu Tahun lalu lomba tari juga. tari bapak-bapak Kodim yang iya dipaksakan 3 hari jadi tingkat provinsi. Berapa orang itu tampilannya? 40 orang. Oh. Bapak-bapak semua. 40 orang tampil. Iya, tari Oh. Dayak, tari Melayu, tari Cina, 3 etnik. Oh. Iya. Di mana, Pak? Latihan di sini, di lapangan sini. Heeh. Gitu. Yang latih Bang Rudi ya? Iya. 3 hari harus jadi dengan kapasitas bapak-bapak yang berat untuk lari. Ya. Berat untuk lari ya nggak usah lari ya, nari aja. Kan itu lombanya antar Provinsi, tingkat provinsi. nggak artinya Kodim. ya Kodim antar kodim, toh? provinsi. Itu. Ya artinya berarti memang sudah ada lah itu apa namanya? Hanya pada saat itu maksud saya itu kalau kita dirikan sanggar, otomatis kan continue. Ya. Gitu. Jadi Berkelanjutan tadi. Jadi ya. nggak mendadak 3 hari jadi ya. Aduh. Ya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah nanti kita Ya. bangun dulu lah. Alat musiknya Dayak saja ya. Dayak yang simpel. Udah Mas, apalagi nih Mas? Boleh ngopi ini, boleh diopi nih. Aduh. Boleh kah? Silakan. Ngopi. Saya kira ini pajangan gitu loh. Ya memang sambil dipajang tulisannya biar kelihatan. Aduh, nikmatnya. Bapak ngopi ya, tapi nggak ngerokok ya. Saya nggak ngerokok. Saya berhenti udah hampir 12 tahun ini. Oh, iya. Alhamdulillah. Nah jadi itu Bang ya, mudah-mudahan nanti adalah suatu apa ya kerjasama yang kemudian bisa mempunyai program yang berkelanjutan. Betul. Ya memang harus ada apa ya badan hukum itu tadi. Badan ya. hukum. Badan hukum yang itu ada di Kodim gitulah ya. Iya. Sehingga memang betul-betul ya nanti mana tahu setara dengan Anantakupa. Kemarin tuh Sultan udah apa namanya? Namanya itu kemarin tuh apa namanya? Sini tuh tadi tuh. Ini Sanggarnya. Alam Banawai. Oh, Alam Banawanawai. Itu yang rencana mau dibikin sanggarnya itu. Oh. Nama sanggarnya itu. Itu Korem itu. Nah, nggak tahu lah. Itu Korem, Bang. Kalau Alam Banawanawai itu Korem. Alam Bana. Bukan, kita ngambil dari situnya. Iya, Alam Bana. Alam Bana gitu kan. gitu, Pak. Ya, Alam Bana. itu sebetulnya slogannya atau apa ya? Kalau buat- Kodim slogannya. Kalau Kodim? Kodim nggak ada. buat Kodim karena Kodim 1205 Sintang begitu aja. Kemarin Alam Bana. Ya, Alam Bana. Itu Alam Bana. Korem 121 Alam Bana Wanawai gitu. Diambil Alam Bananya saja. Alam Bananya aja. Nah. Kemarin itu rencananya itu. Nama sanggarnya itu. Ah. Gitu. Bapak tahu nggak kalau di Polres juga ada sanggar? Oh, Kak, ada? masa kalah dengan Polres? Ya, Ada, ya. itu udah lama. Sanggar di Polres. Udah lama tuh. Sanggar Bayangkara namanya. Saya yang pertama kali untuk pengembangan di situ. Ya udah nanti kita buat. Polres. Jadi Polres. Dipanas-panasin. Jadi Polres itu. Ya enggak, artinya ah. bukan mau saing-saingan enggak. Enggak. Artinya kita sama-sama lah Iya, ya. maksud Semuanya saya tuh setiap ada kegiatan di Kodim gitu kan udah ada loh. Ya. Gitu, Nanti maksud kan saya. malam lepas sambut saya kan sudah ada sanggar sendiri. Nah, gitu. Ya. Kita kerahkan ibu-ibu persitnya, Nah, mudah-mudahan nanti anak-anaknya gitu kan. ya mudah-mudahan nanti Ya. benar-benar terwujud, Bang. Kita gagas bersama lah itu. Udah, Mas.
Terima kasih nih Bang Sama-sama. Rudi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita ngobrol malam Amin. ini ya. Amin. Karena memang titik berat saya di situ. Bagaimana konten kita ini bisa bermanfaat bagi siapa saja, bukan yang lain-lain lah ya. Saya closing yell Bang ya. Ya. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.